Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, tetap semangat. Masih dalam gaung pesta bola dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tim-tim Asia unjuk kekuatan. Luar biasa, belum ada satupun tim Asia yang kalah setelah 3 tim turun. Korea Selatan mengawali di grup A dengan membuat ledakan besar mengalahkan Republik Ceko dengan 2-1. Kemudian dini hari tadi Swiss dipaksa bermain 1-1 oleh Qatar lewat gol yang dramatis, gol penyama kedudukan dari Qatar. Dan pada pagi hari Minggu pagi juga kejutan besar terjadi. The Socceroos Australia mengalahkan Turki dengan 2-0. Jadi kalau Korea itu di grup A, kemudian Qatar di grup B, dan Australia ada di grup D. Masih ada pertandingan-pertandingan lainnya yang akan dimainkan oleh wakil-wakil Asia yang hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, pada dini hari nanti itu Belanda akan bertarung dengan Jepang, ya, dan itu berada di grup F. Kemudian wakil yang lainnya adalah di grup H, Arab Saudi lawan Uruguay. Ya, kemudian Iran melawan Selandia Baru di grup G. Wakil lainnya Irak, ya, yang mengalahkan Indonesia di putaran keempat. Irak itu akan bertarung melawan Norwegia di grup I, dan Yordania akan menghadapi Australia di grup J. Jadi itu pertandingan-pertandingan yang melibatkan juga Uzbekistan akan bertarung dengan Kolombia. Jadi semoga wakil-wakil Asia ini bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan, sudah dilalui oleh Korea Selatan, Qatar, dan juga dengan Australia yang tanpa terkalahkan. Berarti dari 3 tim Asia yang turun, 2 menang, 1 imbang. Semoga Jepang juga membuat ledakan di saat akan menghadapi tim oranye Belanda. Nah, kalau bisa melihat bagaimana The Socceroos mengalahkan Turki yang lebih diunggulkan, itu luar biasa. Mereka lebih banyak bertahan, lebih dalam, disiplin menjaga daerah. Harry Souttar dan kawan-kawan, formasi yang dimainkan oleh Toni Popovic itu dengan 5 pemain belakang. Kemudian ada 4 di tengah, meninggalkan 1 di depan. Itu Muhammad Torre di depan. Iran Gunda bahkan ikut ke belakang, tetapi dia punya kecepatan kalau dia melebar ke sisi sayap. Dan dialah yang membuat gol di menit ke-26, membuka harapan bagi Australia. Ini menarik karena Arda Güler melepaskan shot on target pertama bagi Turki di menit ke-26. Bola jatuh di pelukan penjaga gawang Patrick Beach, memberikan kepada Cameron Burgos. Cameron Burgos mendorong ke Paul Ocon, dan Paul Ocon melambungkan bola lebih jauh ke depan. Di sana speed yang cepat dilakukan oleh Nestor Iran Gunda, melewati Merih Demiral di sana dan menaklukkan Cakir, penjaga gawang dari Turki. Gol inilah yang membuat Australia tambah semangat, tapi tetap mereka tidak terpancing untuk keluar menyerang. Ball position dikuasai oleh Turki. Ya, Hakan Çalhanoğlu, ya, Arda Güler bermain di tengah, tapi mereka stres, frustrasi, tidak bisa membongkar pertahanan yang ketat dari pemain-pemain Australia, Sirkati, ya, Italiano, Bos, Burgess, apalagi dengan Souttar yang tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Turki. Di samping Patrick Beach, 4 gelandang juga yang dimotori oleh Aidan O'Neill juga bermain sangat baik, dan counter attack di babak kedua, ya, di akhir itu yang dilakukan oleh Australia membuahkan hasil lagi dengan Conor O'Neill. Gol kedua dia bersama dengan tim Australia. Kalau dengan Iran Gunda itu gol ke-6 dia, ya, dalam karir bermain untuk tim nasional Australia. Jadi selamat buat Australia mengalahkan tim yang lebih diunggulkan. Ya, Hakan Çalhanoğlu kita tahu bermain membawa Inter Milan juara di Serie A, tapi keunggulan kualitas tidak menjamin. Mereka boleh unggul segalanya, tetapi hasil akhir ada di Australia. Dan Australia patut bergembira karena peluang untuk mendampingi Amerika lolos ke babak selanjutnya dari grup D terbuka. Australia akan bertemu dengan Amerika pada pertandingan selanjutnya
Sementara bagi Turki akan dengan Paraguay. Dua tim terluka akan bertarung sama dua tim yang lagi menang bertarung. Siapa yang menang di antara Amerika dan juga dengan Australia ini, itu akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, kita tinggal menanti pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh tim-tim Asia lainnya, terutama Jepang. Jepang memang kehilangan Wataru Endo yang cedera harus pulang. Ya, ini pukulan kapten dari Jepang. Sebelumnya mereka juga sudah kehilangan pemain yang cepat, pemain yang bagus, Kaoru Mitoma dari Brighton and Hove Albion. Dan sebelumnya juga ada Minamino. Jadi 3 pemain kunci ini yang tidak mendampingi tim Samurai ini untuk bertarung dalam Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia ini melawan Belanda. Dan Belanda lagi-lagi diunggulkan. Semoga Jepang bisa membuat kejutan sama seperti Australia, mengkandaskan Belanda dalam pertandingan pertama ini. Menarik untuk kita tentukan, kita tunggu dan menyaksikan duel antara Jepang dan Belanda. Dan sambil menunggu pertandingan-pertandingan lain dari Uzbekistan, dari Irak, dari Iran, dan Jordania. Jika wakil-wakil Asia tidak kalah, maka ini untuk pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, seluruh wakil Asia, 9 wakil Asia itu tidak kalah di perhelatan atau ajang akbar Pesta Bola Dunia. Kita berharap demikian karena biar Asia, pamor Asia itu terangkat. Sudah waktunya Asia unjuk kekuatan di Pesta Bola Dunia yang berlangsung di 3 negara pertama kali dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim dengan 104 pertandingan yang terbagi dalam 12 grup. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang tim-tim Asia. Dengan saya Bung Ropan. Wassalam, ciao.